Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali menyapa Pak Ahmad Riza Patria dari fraksi Gerindra. Pak Riza, saat ini kalau kita bisa hitung-hitungan komposisi di DPR, kursi KMP sebelumnya 253, kemudian dengan hengkangnya PAN menyatakan bergabung atau mendukung pemerintahan, maka jumlahnya menjadi 204. Akan seperti apa nanti konstelasi politik di DPR? Jadi begini ya, harus dibedakan ya koalisi parlemen dengan koalisi pemerintah. Betul memang di parlemen jumlah kursi menjadi penting, ya kan? Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu sikap, komitmen, dan apa yang kita perjuangkan, gitu. Tadi saya di awal sudah menjelaskan, ya, KMP tidak perlu dirangkul, tidak perlu dimohon-mohon, ya. Sejauh program pemerintah baik, kita dukung. Tidak perlu diberi imbalan menteri, apalagi proyek, tidak perlu. Gitu. Itu kita dukung. Tapi kalau memang program tidak baik, kita kritisi. Dan sejauh ini perjalanan KMP di luar, teman-teman bisa lihat. Ternyata kalau kita jujur, di setiap persidangan komisi dan lain-lain di luar, ternyata yang lebih keras pada pemerintah justru teman-teman KIH sendiri. Bukan teman-teman KMP, gitu. Kenapa? Karena yang kita perjuangkan adalah kita memahami berbagai masalah dan kekurangan yang ada di pemerintah. Kita beri kesempatan. Yang penting kita ingatkan apa program ekonominya, apa terobosannya, apa solusinya, bagaimana hukum, bagaimana politik, ya. Atau mungkin cara berpikirnya Pak Riza memang karena pemerintah sudah diserang oleh anggota partai pendukungnya sendiri, kemudian KMP tidak perlu melakukan serangan, tinggal duduk manis dan menyaksikan itu dihancurkan sendiri. Tidak dong. Justru kan kalau kita berpikir negatif menghancurkan pemerintah, kita ikut dong supaya lebih banyak dong yang mengkritisi. Dan lain sebagainya. Kan kita tidak mengambil kesempatan, kita tidak mengambil momentum itu. Bahkan orang bingung, kok KMP baik saja, kan begitu. Memang KMP baik-baik saja. Karena bagi KMP perjuangan membangun pemerintahan yang baik, membangun bangsa, bukan dengan cara menjatuhkan presiden. Kita negara yang demokrasi, punya konstitusi. Gitu. Kita sudah melaksanakan pemilu yang selesai, sudah diputuskan Pak Jokowi jika sebagai presiden. Ya kita hormati keputusan ini. Itulah konstitusi yang kita hormati. Lalu kalau kita tidak sependapat, bukan lalu kita menjatuhkan, tidak. Kita mengkritisi, memberi masukan, memberikan solusi. Itu yang dilakukan oleh KMP selama ini. Jadi menurut Anda tidak akan ada terlalu besar pengaruhnya di parlemen ketika PAN kemudian berpindah ya, Pak Riza? Oh tidak, kenapa tidak? Karena masyarakat sudah semakin cerdas, ya. Sekalipun kami di KMP, ya, mendominasi parlemen, kalau program yang kami paksakan tidak sesuai kepentingan rakyat, masyarakat juga marah. Masyarakat itu 250 juta, bukan 560 yang ada di DPR. Bukan, gitu loh. Jadi masyarakat akan bisa menilai. Sebaliknya, kalau KIA sekarang jumlahnya dominan di DPR, tapi tidak mampu mencari solusi, membuat terobosan, membantu pemerintah, tidak berani mengkritisi kalau pemerintah salah, ya kan? Kemudian bahkan katakanlah minta ini, minta itu, minta jabatan, ini itu. Masyarakat akan muak, akan marah sendiri. Nah, yang dilakukan oleh KMP, mari kita berjuang. Ukurannya bukan besar atau kecilnya jumlah orang di parlemen, itu urusan pengambilan suara. Mungkin dibutuhkan kemarin memilih DPR, MPR, kenapa Pak Zulkifli jadi ketua MPR? Karena memang kebetulan KMP jumlahnya besar dan kami dukung Pak Zulkifli. Hari ini kan itu jasa KMP. Tanya Pak Zulkifli, apa yang diminta oleh KMP pada Pak Zulkifli? Pak Riza, sebelum saya pindah ke Pak Indria, kalau dari KMP sendiri sebenarnya peran PAN di dalam koalisi KMP itu seperti apa sih? Akan kehilangan tidak sih KMP dengan PAN? Atau tidak kehilangan sama sekali ya? Tidak apa-apa lah pindah. Tentu kami, kan tadi sambil kami menyayangkan, karena kami kan punya program, punya perjalanan yang telah disusun bersama. Sekarang PAN sudah berada di luar KMP. Tidak apa-apa. Sejauh ini di KMP kan ada rapat-rapat dan PAN memberikan kontribusi masukan dalam rapat-rapat. Tentu hari ini ke depan PAN kan tidak ikut lagi. Tentu yang memberi masukan kan berkurang. Tapi kan ujung-ujungnya tadi yang saya bilang,
jumlah kontribusi bukan pada banyaknya, tapi kualitas, bukan kuantitas. Jadi sekalipun seperti apa yang disampaikan Prabowo, kalaupun semua partai ingin di dalam pemerintah, KMP hanya tinggal Gerindra, tidak apa-apa. Kami Gerindra siap. Yang penting Gerindra terus berjuang untuk mensejahterakan rakyat, membangun bangsa. Berani berbuat yang benar dan adil, umpamanya begitu. Termasuk tidak apa-apa kalau nanti Gerindra tinggal sendirian ya Pak Riza? Tidak ada masalah. Itu resiko yang sudah kita pikirkan dan kita sampaikan sejak awal. Oke. Maka sebelum KMP terbentuk itu sudah terpikir oleh kami dan sudah sering disampaikan oleh Bapak Prabowo. Karena bagi beliau yang penting adalah kita tetap menjaga integritas. Oke, baik. Ukurannya bukan banyak atau kecil, tapi kualitas, bukan kuantitas. Jadi kualitas kalaupun sendiri Gerindra tapi mampu memberikan kualitas yang baik, masyarakat akan pilih Gerindra. Alhamdulillah Gerindra kan naik suaranya. Ini investasi jangka panjang berarti ya Pak Riza? Ya itu silakan kalau orang berpendapat begitu. Tapi yang penting kami tetap di jalur yang kami yakini baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, baik. Pak Ahmad Riza Patria dari fraksi Gerindra, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya kembali lagi ke Pak Indria Samego. Kalau kita melihatnya memang kata-kata yang dibahasakan cukup menyejukkan ya Pak Indria Samego. Tetapi bisakah kita 100% percaya bahwa memang niat baiknya seperti ini dari dua belah pihak? Iya, tentu saja bisa iya, bisa tidak. Tetapi saya ambil positifnya saja. Bahwa ini sesuai dengan psikososial budaya dan sosial politik kita ini. Memang harus dikurangi adanya kegaduhan, tarik-menarik dan segala macam. Yang diperlukan adalah harmoni. Itu kan. Biarin di tempat lain rame gitu kan, check and balance selalu begitu. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi, apalagi di dalam proses demokratisasi yang belum terlalu lama usianya. Belum matang ya? Ya belum matang. Jadi menurut saya citra, ya masyarakat kan melihat pada apa sih yang dihasilkan oleh kegaduhan itu, gitu kan. Ya selama ini dari sisi ekonomi terutama kan. Kelihatannya kita ini makin terpuruk dihadapkan dengan kekuatan luar. Nah, kalau kita terpuruk pada kekuatan luar, maka persoalannya adalah internal faktornya itu. Jadi harus ada kebulatan tekad di dalam untuk bersatu padu gitu menghadapi kekuatan itu. So kalau tidak orang lain yang untung. Kalau masalah motif bergabung, bisakah kita kemudian percaya bahwa tidak ada persetujuan atau tidak ada poin-poin kesepakatan bahwa akan diberikan. Karena kalau kita melihat Partai Nasdem juga mengatakan bahwa tidak ada transaksi, tetapi ada beberapa jabatan yang kemudian didapat. Bagaimana dengan PAN? Ya, saya belajar ilmu politik yang udah puluhan tahun. Jadi sangat menyadari itu. Jadi ada take and give, gitu kan. Selalu ada reward and punishment gitu. Artinya kue kabinet itu nanti akan harus dibagi mungkin lagi? Tidak harus di situ, tidak harus di situ. Ya, tetapi seperti tadi Bung Yandri katakan juga bahwa PAN akan punya kesempatan secara langsung melihat bagaimana sebuah kebijakan dibuat dan dilaksanakan. Karena problem di Indonesia ini adalah gap antara policy making process dengan policy implementation. Implementasinya itu. Nah, kalau masuk dalam pemerintahan dia bisa mengetahui mulai dari asal usulnya di Jakarta, kemudian di daerah di mana. Jadi problemnya di situ, mismanagement atau bad governance gitu ya. Jadi saya tidak tahu secara persis ininya tadi take and give-nya apa yang diberikan, deal politiknya seperti apa yang diberikan, apa yang diterima gitu kan, tidak tahu. Semoga bukan melihatnya di dalam perspektif egoisme kekuatan partai. Saya kasih sekian puluh kursi, apa dong beri PKB saja 3 menteri misalnya. Nah, cerita itu sudah lewat. Tadi secara normatif dikatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Tapi kalau itu lagi yang menjadi persoalan, rakyat akan bosan melihat kelakuan politisi kita. Yang diperlukan adalah bagaimana kita segera bisa recover
Oke, jadi kalau misalnya hari ini kemudian Pak Indria Samego menilai bahwa kita bisa menilai positif apa yang dilakukan PAN, ketika nanti kemudian PAN mengiyakan jabatan di kabinet, mungkin respek orang akan berkurang? Ya, kalau seandainya kegaduhan ini ya tidak mempunyai implikasi positif terhadap economic recovery terutama ya dan stabilitas politik, tentu saja orang akan melihat ya semakin cynical. Ya, semakin sinis terhadap itu. Tetapi kalau seandainya dalam proses ya paling tidak 1 tahun ke depan ada kecenderungan perbaikan dan ternyata kita semakin kompak gitu ya. Saya kira kita perlu belajar dari Iran misalnya. Saya mendapat cerita kawan-kawan yang Iran hebat itu. Ya karena Iran kompak. Menghadapi Amerika juga kompak. Iya, bisa kan? Iya. Padahal Iran itu apa dibandingkan Amerika, tapi dia bisa kompak. Nah, Indonesia membutuhkan itu. Ya, baik. Pak Yandri, kalau PAN sendiri menilai sewaktu berada di luar, evaluasi terhadap kinerja pemerintah seperti apa dan apa yang kira-kira akan disumbangkan Ya oleh kan PAN? sekarang misalkan serapan APBN sangat rendah. APBD misalkan 273 triliun masih mandek di bank-bank daerah. Koordinasi antar menteri sangat lemah misalkan. Saya kira kalau PAN masuk di situ, kata Pak Indria tadi, ya PAN bisa sama-sama, bisa bareng gitu, bisa memberikan solusi. Nah kami berharap ketika kami masuk ini punya ada efek positif. Dan kami saya katakan tadi niat baik itu bukan karena barter kekuasaan, bukan. Nah kalau misalnya ada reshuffle jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu kan prerogatif presiden. Presiden juga bisa melihat, oh ini menteri ini perlu dievaluasi, oh ini menteri ini perlu diganti. Dan itu harus kita hormati. Tapi saat ini sudah ada nama-nama yang kira-kira disodorkan ke presiden kalau akan kalau ada sampai reshuffle. hari ini di internal partai belum pernah kita bicarakan. Belum pernah kita bicarakan siapa belum yang ada posisi-posisi tertentu yang diinginkan. Nggak ada. Dan kita hari ini melihat bangsa ini perlu kebersamaan, perlu kekompakan, perlu tanggung jawab kita semua. Jangan saling meniadakan, jangan saling menjerumuskan. Ini adalah bangsa kita. Merah putih, ya kan gitu. Kan harus ada kita tuh jaga. Pak, kan ada Pak nama-nama menteri yang kita kira akan di reshuffle tapi tidak di reshuffle kemarin. Siapa tahu mungkin di reshuffle jilid 2 mungkin. Ya itu kan Pak Jokowi yang punya hak. Kita jangan campuri lah kalau itu kan. Intinya insya Allah PAN berkhidmat ini tidak salah. Oke. Kalau kemudian bagaimana nanti kalau ternyata kita menyaksikan akhirnya PAN memang menempati sejumlah posisi di kabinet? Ya sampai hari ini saya katakan belum ada pembicaraan ke arah sana dan kita tidak juga menyodorkan itu. Kita menyampaikan hari ini pengumuman PAN bergabung itu bukan dengan syarat-syarat yang seperti dagang sapi tadi, tidak. Kita betul dalam HUT PAN kemarin di Jawa Barat juga sama, tema kita politik tanpa gaduh. Kita perlu ketentraman, kenyamanan, menghadapi masalah ini sama-sama gitu loh. Kalaupun misalkan nanti PAN ditawari itu juga belum tentu kita terima. Belum tentu diterima? Belum tentu kita terima. Kan ada mekanisme di internal partai. Nah, mungkin ada Rapimnas, ada Rakernas, ada rapat harian diperluas. Kita bahas dulu. Gitu loh. Jadi jangan sampai sesuatu yang kita ditawarkan Pak Jokowi itu langsung kita telan, enggak juga. Termasuk misalkan apapun kebijakan Jokowi harus kita dukung, enggak juga gitu. Nah, kita akan tetap objektivitas PAN tetap akan kita kedepankan. Oke, baik. Setelah hari ini apa yang akan terjadi? Akan ada pertemuankah? Akan ada bentuknya seperti apa? Iya, saya kira otomatis dengan PAN hari ini mengumumkan kepada pemerintah, saya kira komunikasi akan semakin intensif. Sehingga ide-ide berlian dari PAN, kemudian ide-ide berlian dari pemerintah kan mesti dicunkan itu, mesti dicocokkan kan, bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Artinya sekarang PAN kan sudah di dalam, insya Allah nggak ada hambatan lagi dong kalau mau duduk bareng, nimbrung, kemudian memberi masukan langsung, memberi saran, pendapat. Nah tapi memang selama ini walaupun kami juga dulu pemerintahan, kami juga tidak pernah mengerucuki pemerintah kok. Nah, kan di DPR kami juga apa yang baik kami dukung, ya kan. Jadi sebenarnya PAN ini ya tadi kata Ketua Umum di luar pemerintahan juga terhormat. Di dalam juga insya Allah lebih terhormat dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Oke, baik Pak Yandri, terima kasih. Pak Indria Samego juga terima kasih untuk waktunya bersama Berita 1.